Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panitia konferensi internasional Universitas Negeri 11 Maret. Perkenankan kami, saya Ani Farida bersama dengan Zakiyah dan Joko Triharyanto. Kami peneliti dari Badan Litbang Kementerian Agama. Perkenankan kami untuk mempresentasikan artikel yang kami kirim yang merupakan hasil penelitian kami terkait dengan judul yang kami ajukan di Desa Margomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Baik, saya akan memulai. Jadi kami memberi judul Hidup Bersama dalam Perbedaan di Kawasan Rawan Bencana Merapi, Merawat Harmoni dengan Tradisi Lokal. Mengapa penelitian ini penting? Didasari oleh latar belakang karena hari ini ekstremisme dan radikalisme menjadi fenomena sosial keagamaan yang berbahaya untuk masyarakat Indonesia karena landscape kemajemukan dan juga memang secara tafsir keagamaan, secara klaim kebenaran bisa berbahaya dan mengancam sendi-sendi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Penelitian ini kami lakukan di Desa Margomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebuah desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi, yaitu sebuah kawasan yang paling terdampak oleh Gunung Merapi. Dan Gunung Merapi sangat rawan karena merupakan salah satu gunung teraktif di dunia yang sewaktu-waktu bisa mengeluarkan erupsinya. Baik, tujuan penelitian kami adalah memberikan satu potret tentang bentuk tradisi lokal yang terindikasi mampu merawat harmoni. Yang kedua, mengapa tradisi tersebut mampu merawat harmoni. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi tradisi lokal terhadap kerukunan dan hidup harmoni. Tadi secara metodologi sudah saya sampaikan, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi kepada tokoh-tokoh formal dan tokoh-tokoh non-formal yang tahu betul tentang seluk-beluk data yang kami butuhkan. Baik, hasilnya adalah bahwa telah terjadi institusionalisasi tradisi lokal. Inilah yang menyebabkan mengapa tradisi lokal bisa memberikan sumbangan penting bagi kehidupan harmoni. Ada 3 jenis bentuk tradisi lokal yang kami potret. Yang pertama adalah sambatan, kedua nyadran, 3 merti dusun, dan berikutnya adalah seni pertunjukan. Sambatan, kita tahu sambatan adalah sebuah kerja bersama, bergotong royong untuk membangun rumah misalkan, atau hajatan dan sebagainya. Sebuah medium untuk mempertemukan masyarakat untuk saling berdialog dan kerjasama. Dalam sambatan, lintas seluruh sekat-sekat perbedaan, termasuk sekat agama yang seringkali menjadi sentimen penting di dalam konflik keagamaan. Yang kedua, nyadran. Nyadran adalah sebuah upacara ziarah kubur yang itu juga menghadirkan seluruh masyarakat desa, penghormatan pada leluhur. Di dalamnya adalah dimensi toleransi. Mengapa? Karena menyatukan perbedaan keyakinan dan agama di dalam tradisi nyadran. Yang ketiga adalah merti dusun, atau bahasa lokalnya adalah bersih desa, yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, rezeki dan kesehatan dan sebagainya. Ini juga dihadiri oleh semua kalangan, tidak mengenal batas agama. Di dalamnya ada satu dialog, musyawarah, berarti ada dimensi anti kekerasan dan tentu saja kerjasama. Saya juga ingin menyatakan bahwa seni juga bagian dari tradisi lokal yang juga terinstitusionalisasi, karena di dalam seni itu dipertunjukkan
ada panggung yang menyatukan para penonton dan ini ada sebuah ruang perjumpaan untuk merawatan pasuduluran. Pasuduluran yang telah terberi di Desa Ngarokomulyo, di mana komposisi masyarakatnya adalah 60% Muslim dan 40% Katolik. Dan ini sudah 2 abad lamanya. Inilah yang kemudian negosiasi yang dicari adalah bagaimana mereka harus guyup. Nah, pranata tradisi budaya lokal tersebut seluruhnya memiliki dimensi kerukunan. Terkandung di dalamnya adalah dimensi kerukunan, nilai-nilai yang ada di dalam kerukunan itu adalah kebaikan lokal atau kearifan lokal yang tujuannya tentu saja untuk merawat, bukan menghancurkan. Jadi dimensi ini menjadi penting di dalam membangun kerukunan dan harmoni sosial. Ini adalah pertanyaan nomor 3, di mana kemudian saya melakukan satu analisis bahwa pranata lokal yang tadi saya sebutkan memiliki fungsi. Yang pertama adalah sarana silaturahmi, ajang dialog. Kedua adalah ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah cara-cara untuk melestarikan atau di dalam bahasa lokal adalah menguri-uri, melestarikan kebudayaan sebagai warisan leluhur. Dimensi di dalamnya adalah dimensi kerukunan yang membangun sebuah harmoni sosial. Akhirnya tradisi lokal ini menjadi satu pemersatu, alat media pemersatu warga. Nah, di dalam teori Malinowski tentang fungsional struktural, inilah bagian penting dari sistem di dalam masyarakat karena mampu. Jadi tradisi lokal itu mampu karena mengakar pada kearifan menjadi satu instrumen yang berfungsi untuk resiliensi ekstremisme keagamaan. Jadi fanatisme buta yang di desa itu nyaris tidak ada karena instrumen-instrumen yang tadi saya sebutkan. Sehingga dengan demikian dari sudut pandang fungsionalisme struktural, ini adalah satu sistem, subsistem dari sebuah bangunan yang saling bertalian dan membentuk masyarakat yang harmoni. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa tradisi lokal bisa menyatukan semua kelompok agama, Islam, Katolik, kelas sosial, kelompok usia, dan budaya. Di dalamnya landasannya adalah kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, kesetaraan, etos kerja, dan sebagainya yang pada gilirannya dapat memperkuat perdamaian sehingga masyarakat hidup dalam harmoni. Nah, setiap masyarakat dipastikan memiliki satu potensi tradisi lokal yang jika kita identifikasi memungkinkan sebuah satu potensi yang bisa mendukung ekosistem sosial yang harmoni. Karena itu, saran penting di dalam penelitian ini adalah bahwa kami menyadari bahwa kajian kami masih terbatas pada bentuk tradisional tertentu, berlandaskan kearifan lokal, masih banyak kami berasumsi kearifan lokal di tempat lain yang ketika dilakukan studi komparatif akan menghasilkan satu jalinan yang memperkuat hipotesa ini. Jadi dengan demikian kebijakan kerukunan hendaknya dilakukan dengan memaksimalkan tradisi lokal. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.